Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ExxonMobil akan menjelaskan tentang natural gas to petrochemical dengan subtema methane to methanol to resin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ivan Prasetyadi dengan NPM 2106729972. Dan saya Siva Sresi dengan PM 2106731913. Dan saya Giman Madena Tani Marvelius dengan nomor NPM 2106729575. Dan saya Tata Rizky Irawan dengan NPM 2106732153. Dan saya Muhammad Kafi Arifansyah dengan NPM 21067081122. Berikut merupakan outline dari pembahasan kami pada hari ini. Oke, untuk pertama, apa sih petrokimia itu? Petrokimia merupakan industri yang menggunakan bahan baku minyak bumi dan gas alam untuk memproduksi berbagai macam produk kimia. Produk kimia yang dihasilkan dari petrokimia meliputi bahan kimia seperti etilena, propilena, bahan bakar seperti bensin, diesel, dan minyak pelumas, serta berbagai produk kimia lainnya seperti pupuk dan plastik. Natural gas merupakan salah satu bahan baku utama dalam industri petrokimia. Banyak perusahaan petrokimia menggunakan natural gas sebagai bahan baku utama karena ketersediaannya yang melimpah dan relatif murah dibandingkan dengan bahan baku lainnya. Oke, untuk pemanfaatan natural gas untuk petrokimia, natural gas terdiri dari campuran gas-gas alam seperti metana, etana, propana, dan butana. Gas-gas ini digunakan dalam industri petrokimia untuk memproduksi berbagai macam produk kimia, seperti bahan bakar plastik dan pupuk. Pertama, produksi amonia. Natural gas digunakan sebagai bahan baku utama dalam produksi amonia. Proses produksi amonia melibatkan reaksi antara gas alam dengan nitrogen untuk menghasilkan amonia yang digunakan dalam pembuatan pupuk dan bahan-bahan lainnya. Yang kedua, produksi metanol. Natural gas juga digunakan dalam produksi metanol, suatu senyawa kimia yang digunakan dalam pembuatan bahan bakar alternatif seperti biodiesel. Ketiga, produksi etilena. Etilena adalah senyawa kimia yang digunakan dalam pembuatan plastik dan produk kimia lainnya. Natural gas digunakan dalam produksi etilena melalui proses steam cracking, di mana gas alam dipanaskan dalam kondisi tertentu untuk menghasilkan etilena. Dan terakhir, yang keempat, produksi olefin. Natural gas juga digunakan dalam produksi olefin, senyawa kimia yang digunakan dalam pembuatan plastik, serat, dan bahan kimia lainnya. Next. Selanjutnya, saya izin menjelaskan tentang metana atau metanol. Jadi, metanol adalah senyawa kimia yang terdiri dari satu atom karbon, 3 atom hidrogen, dan 1 atom oksigen. Metanol dapat diproduksi dari metana melalui proses sintesis gas yang melibatkan beberapa tahap reaksi kimia. Terdapat tahapan utama produksi metanol dari metana. Tahapan tersebut terdiri dari yang pertama, reforming. Jadi di tahap ini, metana nanti diubah menjadi gas sintesis melalui proses reforming. Reforming dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu steam dan dry. Steam reforming melibatkan reaksi antara uap air dan metana pada suhu tinggi. Sedangkan dry reforming melibatkan reaksi antara metana dan karbon dioksida pada suhu tinggi. Nah, gas sintesis yang dihasilkan terdiri dari campuran hidrogen dan karbon monoksida. Selanjutnya, tahapan yang kedua yaitu adalah sintesis. Sintesis ini nanti yang sudah berubah menjadi gas sintesis, kemudian diubah menjadi metanol melalui reaksi Fischer-Tropsch yang melibatkan katalis. Reaksi tersebut menghasilkan campuran metanol dan air. Dan tahap terakhir adalah pemurnian. Nantinya campuran metanol dan air yang dihasilkan selanjutnya dipisahkan melalui proses pemurnian. Misalnya dengan destilasi ataupun absorpsi. Berikut merupakan fungsi metanol. Metanol dapat berfungsi sebagai bahan bakar, sebagai pelarut, sebagai pembersih, sebagai pembuat formalin, bahan baku industri kimia, dan produksi biodiesel.
Dan terdapat juga kelebihan dan kekurangan metanol. Kelebihannya di antara lain, metanol itu bisa menjadi potensi sebagai bahan bakar alternatif. Lalu metanol juga dapat menjadi pelarut yang efektif dan biayanya cenderung lebih rendah. Lalu kekurangan metanol yaitu dia bersifat korosif terhadap beberapa bahan, penggunaannya terbatas, dan yang cukup berbahaya adalah beracun. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metanol menjadi resin, terutama polyasetal. Sebelumnya, apa sih polyasetal tersebut? Polyasetal atau polioksimetilena itu tuh punya struktur yang paling sederhana kalau dibandingin sama semua polieter. Nah, dia itu biasanya digunain sebagai pengganti logam pada pipa ledeng, suku cadang otomotif, dan juga bisa digunain sebagai kegunaan bagian-bagian alat, terus komponen elektronik, busing, bantalan, dan bahkan sebagai pengolahan makanan. Nah, untuk proses pembuatan metanol menjadi resin, yang pertama itu adalah langkah polimerisasi. Nah, polimer mentah itu bakalan dipindahin secara langsung tanpa menggunakan deaktivator ke unit penyampur, di mana adiktif lebih lanjut itu bakalan dimasukin ke dalam polimer. Nah, karena kopolimer polioksimetilena itu dalam bentuk polimer mentah, punya stabilitas yang nggak memadai, jadi itu dibutuhin langkah pengolahan lebih lanjut. Nah, langkah pengerjaan polimer mentah yang pertama itu ada penonaktifan inisiator, terus penghapusan ujung rantai yang tidak stabil, penghapusan monomer yang tidak dikonversi, dan juga penggabungan stabilizer dan juga asisten. Nah, hal ini tuh dilakuin untuk ningkatin hasil reaksi sekunder yang tidak diinginkan. Selanjutnya itu adalah fungsi resin dari metanol. Jadi resin dari metanol itu ada 3 jenis resin, yaitu resin poliasetal, yang fungsinya itu pertama bisa untuk otomotif, plumbing, plastik berbentuk tabung, ataupun produk medis. Jadi kelebihan dari resin poliasetal ini, dia itu sangat kaku, tahan terhadap gesekan, sangat stabil, dapat menahan panas, dan berfungsi sebagai insulasi. Selanjutnya ada resin alkyd yang biasanya itu dipakai untuk cat tembok atau enamel. Kelebihannya itu dia lebih longgar, mudah digunakan, ramah lingkungan, hasil akhir dari catnya juga cukup detail. Lalu ada resin urea yang biasanya dipakai untuk plywood, particle board, sama fiberboard. Untuk kelebihannya itu dia tidak mengabsorpsi panas, tidak ada celah, wear resistant, dan adhesinya kuat. Boleh next. Nah, jadi ini adalah upaya pengembangan resin dari metanol. Jadi kalau misalkan kita bisa lihat di sini, kebutuhan akan resin itu masih sangat besar hingga tahun 2028, khususnya itu di negara-negara Asia Pasifik. Jadi hingga tahun 2028, bahan dan material sehari-hari yang didapatkan melalui resin akan mencapai puncaknya, terutama bagi negara-negara Asia Pasifik. Nah, jadi daerah Asia Pasifik ini akan memegang kira-kira 70% dari seluruh market share dari resin. Dengan supply dan demand dari market resin yang meningkat, pemerintah terus mendorong pengembangan industri di hilirnya melalui pengembangan metanol yang signifikan. Pembangunan industri gasifikasi coal to metanol diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ini. Baik, selanjutnya itu adalah pengembangan metanol menjadi resin di dunia. Yang pertama itu dilihat dari potensi sumber daya alam. Beberapa negara di dunia memiliki sumber daya alam, gas alam yang melimpah, seperti Rusia, Amerika Serikat, dan Iran, yang dapat diolah menjadi metanol dan resin. Dan yang kedua, manfaat untuk lingkungan. Produksi metanol dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan dan murah untuk mengganti bahan bakar fosil yang masih banyak digunakan di dunia. Yang ketiga, manfaat untuk industri kimia. Metanol juga dapat digunakan sebagai bahan baku dalam industri kimia seperti pembuatan resin yang dapat meningkatkan nilai tambah produk industri. Dan yang terakhir itu permintaan pasar yang terus meningkat. Permintaan akan metanol dan resin terus meningkat di dunia, terutama di sektor otomotif, konstruksi, dan elektronik. Next. Dan untuk pengembangan metanol menjadi resin di Indonesia, yang pertama itu dari sumber daya alamnya. Indonesia memiliki sumber daya alam gas alam yang melimpah, dan pengolahan gas alam menjadi metanol dan resin dapat meningkatkan nilai tambah produk domestik bruto Indonesia dan menambah devisa negara dari ekspor. Dan yang kedua, manfaat untuk industri kimia. Metanol dapat digunakan sebagai bahan
sebagai bahan baku dalam industri kimia, termasuk untuk produksi resin yang banyak digunakan dalam berbagai sektor, seperti otomotif, konstruksi, dan elektronik. Dan yang terakhir, perusahaan yang telah mengembangkan proyek pabrik metanol dan resin di Indonesia itu ada di PT Chandra Asri Petrochemical dan PT Pertamina Persero telah mengembangkan proyek-proyek pabrik metanol dan resin dengan kapasitas produk besar di Indonesia. Dan ini ada beberapa referensi yang kita gunakan. Terima kasih.